Kami dari kelompok 6, perkenalkan nama saya Yeni Tanjung. Nama saya Nanda Joko dan saya merasa sendiri. Saya berpendapat kita di sini kami akan mempresentasikan proyek kami dari mata kuliah ilmu pendidikan. Nah, jadi di sini proyek kami adalah podcast. Podcastnya itu bernama Gelombang Hidung dan Gelombang Hidung. Nah, jadi isi dari podcast itu membahas tentang pendidikan dan belajar sepanjang hayat. Jangan lupa ya buat saksikan podcast kami. Halo guys, kembali lagi bersama kami Gemu Gelombang. Nah, di sini saya Tesalika Feby Simatupang yang ditemani oleh dan saya Lania Hadi. Nah, di channel ini guys, kami akan membahas tentang apa itu pendidikan dan belajar sepanjang hayat. Nah, sebelum itu kami ada mengundang dua narasumber ciwi-ciwi, cantik, ambis, dan baik hati. Siapa ya kira-kira Kak Yola? Oh iya, oke langsung saja kita undang kakak-kakak narasumber kita yang paling wow. Ini dia. Jadi Kak, sesuai podcast yang akan kami angkat hari ini, kami ini mau tahu sebenarnya pendidikan dan belajar sepanjang hayat itu apa ya? Menurut kakak-kakak nih? Kamu nanya. Kalau menurut saya itu pendidikan itu kayak sebuah proses kita ini untuk saling membantu aku berbagi tentang pengetahuan, keterampilan kebiasaan kita. Nah, pendidikan ini kan bisa didapatkan melalui bimbingan online atau sekolah atau tidak. Saya setuju sih dengan Andrea, karena pendidikan itu nggak hanya satu pelajaran saja, tapi banyak sekali pelajaran yang bisa ambil, baik itu musik juga bisa, terus bisa olahraga, matematika, bahasa Inggris atau apapun itu bisa kita dapatkan. Jadi pendidikan itu menurut saya sendiri proses membaginya seperti yang tadi Anda kasih tahu, menambah ilmu pada sesuatu yang begitu. Iya, seseorang. Nah, selanjutnya Kak, menurut kakak-kakak sekalian nih, apa sih, mengapa, seberapa penting pendidikan sepanjang hayat? Sangat penting, karena kayak kita di dunia ini kan hidup ya belum tahu ya apa-apa. Terus di setiap kehidupan kita setiap hari itu kita harus belajar. Dari mana pun kita bisa belajar. Kalau misalnya pendidikan sepanjang hayat itu yang kita bilang itu online learning, dimana ya sepanjang kita masih hidup, sepanjang kita masih bernafas itu kita harus belajar. Dari apapun yang kita lihat, dari apapun yang kita temui, kita pelajari semuanya. Iya, benar. Nah, kalau menurut saya itu kayak pendidikan yang sepanjang hayat itu proses kita itu untuk mengembangkan ilmu yang kita punya itu. Nah, juga pendidikan itu bermanfaat bagi kita sendiri. Karena kalau kita pendidikan sepanjang hayat, kita mengikuti atau mengembangkan dengan diri kita, pastinya dari kita semuanya pasti dengan pikiran kita itu pasti terjaga untuk keseimbangan global. Jadi pendidikan sepanjang hayat itu penting untuk melakukan hidup kita atau hidup kita. Jadi untuk bersenang belajar sepanjang hayat itu seperti topiknya, belajar sepanjang hayat berarti hingga akhir hayat ya kan. Terus yang kita tahu kita pasti punya kesibukan, punya apa, gimana cara mengakhir selalu belajar sepanjang hayat. Apa yang memotivasi kakak untuk belajar? Nah, bukan pendidikan sepanjang hayat ini
beasiswa pasti juga tidak termasuk. Sedangkan kalau udah dari formal, kalau misalnya saya melatih mungkin ucapan internasional sekarang kan masih saya biasanya menggunakan aplikasi dari teknologi itu tadi seperti Duolingo, ada dari bahasa gitu. Nah, walaupun memang di tempat tersebut kan ada sumpah gitu, tapi diusahakan supaya bisa belajar sama sih. Aku sama kayak Anda, aku juga ikutin beberapa kursus, tapi kursus itu gratis. Itu ada dari Duolingo itu ada, kalau misalnya kalian tahu mungkin Coursera, terus kayak Education X, itu tuh banyak sekali yang saya ikutin. Itu dapat menambah skill saya. Ini kan jurusan pendidikan visual dasar, tapi saya tuh suka juga teknologi. Jadi saya suka mengikuti pelatihan-pelatihan dari Google atau misalnya dari Instagram tuh ada beberapa informasi tentang pelatihan-pelatihan tentang apa ya, desain. Jadi saya ikutin, itu gratis biasanya. Bahkan ada juga dari kampung Inggris, itu sering ada kursus-kursus kan, itu saya ikutin. Kemarin juga hari yang satu ya, waktu kemarin saya ikut kayak webinar dari ASEAN. Itu benar-benar seru sih, menambah pengalaman karena banyak sekali orang-orang yang luar biasa yang berpengalaman memberikan pelajaran gitu. Itu kayak ngambil banyak sekali pelajaran dari itu. Selanjutnya nih, dari pengalaman kakak-kakak ini yang ada belajar banyak kayak dalam kasus itu ada nggak tantangan yang kakak-kakak temui? Tadi ya, semakin canggihnya teknologi itu kan apa sih, godaan-godaan itu semakin besar ya, kita tahu ya. Itu gimana cara kakak mengatasi godaan-godaan itu? Kayak gitu kursus godaan-godaan, masuk notif ya. Gimana mengatasi godaan-godaan? Jujur aku sering kayak gitu sih. Kayak misalnya kan lagi belajar yang kan udah tugas kan, lagi belajar tiba-tiba buka bentar lah gitu kan. Tapi kan susah. Terus terus kayak mau mulai sesuatu kayak udah lah santai aja nanti aja. Ini udah malam besok gitu kan. Jadi kayak itu benar-benar susah sih sebenarnya. Susah. Saya benar-benar kayak gimana ya caranya untuk melewati, tapi untungnya itu dengan kayak saya menanamkan prinsip bahwasanya pendidikan itu sangat penting. Kalau misalnya kita lebih pintar, kita lebih berwawasan, kita dihargai di mana kita berada, mana kita pergi, baik ke luar kota atau ke luar negara, itu kita bisa bergaul dengan mereka gitu. Jadi itu yang saya tanamkan. Kalau misalnya saya tidak belajar, bagaimana saya bisa maju? Dan makanya ya udah kan nanti lah untuk berangkat itu gitu. Kalau misalnya saya suka berangkat guys, jadi kayak berangkat terus kayak ada 16 episode lalu tuh saya bisa seharian nonton itu kayak berkelanjutan gitu kan. Jadi ya saya pikir lagi ya sampai kapan seperti ini gitu. Nah kalau saya sendiri teman-teman itu saya punya dari kan ada teman-teman dari jadi saya makin data dari WhatsApp, dari aplikasi Google, WhatsApp, TikTok paling parah, TikTok dulu makan ketika malam aku juga mengabdikan oleh pulang dia itu karena ada waktu mau belajar dalam itu waktunya mau jam berapa berarti di kelas juga bisa kayak Pak Anda tadi jadi saya tahu nih belajarnya berarti cuma berarti kan ada beberapa kayak produktif ya, pasti ada waktunya kita bisa kayak cuma malam nih bisa belajarnya. Jadi ngatur waktu dari pagi sampai malam itu gimana? Padahal kan kita juga sebagai manusia ya butuh tidur, ya istirahatnya berapa? Bagi waktu lah. Kayak kita tahu kan, kalau misalnya kita terus berpikir, itu juga nih kalau pembagian waktu sih ya sampai sekarang. Nah ini kalau misalnya dari pagi itu contoh kita bangun pagi kan bisa ya kalau kuliah nah kan di kampus itu kan ada waktu nah di situ waktunya kayak mau misalnya istirahat tidur siang kan biasanya ini tidur apalagi kalau udah
pergi ke perpustakaan untuk belajar sebentar itu walaupun pada tidur juga ya begitu belajar lagi pulang ke rumah ya saya juga nih tugas sendiri nggak selesai. Setelah itu kalau misalnya contoh ada materi ada waktu gitu itu kan nggak bisa selesai. Saya sekarang jadi jam 11 jam 12 itu kan saya kasih waktu gitu misalnya itu kedua ini juga lalu caranya kita kan pembagian itu deh. Berarti pandai-pandai mengatur waktu lagi ada bagusnya ya. Juga ya Siswa nih belajarnya nggak tentu ya di jam berapa masuk, jam berapa keluar ya. Jadi di selama waktu itu karena ada tidur, tapi gimana? Kalau ini di kampus tapi kan kita tahu Duolingo kan bisa diakses kan bisa diakses di mana aja. Tapi kalau misalnya waktunya udah habis ya sedikit itu pada istirahat. Oh, kasih diri sendiri istirahat dulu nih. Iya, pusing dulu kan sekarang belajar, tapi lagi belajar kan besok kan tidur. Apa sih? Dari belakangan mana lebih suka mana? Belajar di saat yang kondusif atau belajar atau bisa menyesuaikan di saat yang lagi bersih gitu? Aku bisa di mana aja. Keren. Gimana ya? Kalau aku cukup produktif sih. Aku tuh selalu, aku tidurnya cukup. Aku tidur jam 10. Bangun aku jam 4. Bangun jam 4. Itu aku udah bikin jadwal jam 1 hari ngapain. Misalnya kalau bisa depan biasanya aku tahu aku ngapain. Itu dia selalu teratur. Aku selalu teratur. Tapi kalau misalnya nih, aku misalnya habis waktu sini misalnya mau belajar bahasa Inggris misalnya. Tapi tiba-tiba ada dipakai dosen. Berarti kalau belajar bahasa Inggris dong. Nah aku ganti. Mas berarti aku punya utang nih belajar bahasa Inggris. Jadi untuk besok karena kayak sama harinya aku belajar ulang. Yang harusnya aku lakukan hari ini aku lakukan besok. Dan kalau misalnya kayak Duolingo itu kan belum akses kan. Aku biasanya diupload tuh kayak Duolingo. Kalau aku nggak supaya kayak di rumah aku bisa ngerjain tugas gitu. Jadi pas tadi aku lagi nunggu dosen, aku mainin aja itu aku pakai aja aplikasiku. Jadi waktuku yang senggang bisa aku pakai buat ngerjain tugas dan belajar hal. Berarti itu salah satu manfaat dari kemajuan teknologi. Iya, bisa jalan kemana aja. sebelum-sebelumnya kan pasti kita belum bisa konsisten nih. Jadi di titik mana kakak ini mulai konsisten untuk menerapkan belajar seperti ini? Kayak kita tahu kan, nggak mungkin di situ baru lahir ya. Langsung pengen belajar. Pasti kan ada satu titik baru yang mikir, oh aku nggak bisa kayak gitu. Oh aku nggak bisa nonton drakor tuh. Aku harus belajar gitu. Sesempit apapun waktunya untuk dimanfaatkan. Apa yang jadi titik baru itu? Aku juga mau ingin belajar itu dengan belajar karena sekarang itu insecure ini teman-teman tuh pintar gitu kita di kelas semua aktif gitu nah ada pemikiran di kelas kita kan kayak yang tahu di kami kan di kelas saya gitu ada satu saya lagi kagum dengan kita tapi ada satu sisi dia gitu kenapa dia bisa nggak bisa sama aku gitu itu sih Jadi dari kuliah ini ya kak? iya Kalau kakak sendiri? Ini ada cerita situ yang ini benar-benar cerita dong. Sharing. Iya, jadi kita sebelum masuk kuliah kan. Terus saya benar-benar nggak bisa bersini. Terus saya ingin saja bisa bersini. Terus ada dua mahasiswa paling mahasiswa diajar sama mahasiswa. Siapa yang nilainya lebih tinggi dapat es krim Magnum. Siapa yang nilainya rendah dapat es krim yang 5.000 yang fish. Dan yang siapa yang paling rendah itu adalah saya. Teman saya tuh istilahnya dapat nilai 90-an, saya masih 60 di situ. Karena saya benar-benar tahu selalu. Terus saya kayak ini.
sedih kan, kayak dia nggak mau aku tulis, padahal kakakku yang ngajarin gitu kan. Terus dari situ kayak aku harus belajar, aku harus tidaknya sama kayak gitu, aku jadi gitu. Itu benar-benar saya tuh belajar tiap hari, belajar kata langsung mengajar itu kursus terus mengajar karena di situ mengajar belum tinggi. Terus akhirnya udah saat ini saya bisa gitu mengimbangi teman saya ini gitu. Ketika nanti disandingkan berbicara gitu, saya bisa yang dulu kemarin dia 90, saya 60, sekarang sudah sama rata gitu. Itulah yang memacu saya untuk belajar. Terus kayak gimana ya, banyak juga saya dulu sedih dulu karena gimana ya, agak sedikit lembut gitu kan. Terus kalau belajar tuh harus diulang-ulang gitu. Terus kayak bilang, udahlah, kamu bahkan tadi bilang kamu gak mampu kuliah gitu. Tapi akhirnya saya bisa gitu, saya belajar banyak hal, gak hanya bahasa Inggris, komputer, semua saya pelajarin, akhirnya saya bisa seperti ini. Karena kayak kita tahu banyak masih, ya kayak kita tahu lah ya, kasus pembunuhan di Indonesia ini masih tinggi gitu kan. Padahal kan sebenarnya di setiap individu itu kayak kita tahu, belajar itu kan nggak yang harus sekali dijelaskan langsung nakal. Iya benar. Ada beberapa orang yang memang harus diulang baru paham, baru paham. Tapi kan itu bukan berarti menjadi satu batasan ya untuk kita biar bisa sukses, ya kan? Gimana ya? Emang stop dulu ya. Sedih sih. Tapi salutnya sama Kak Grace tuh kayak di saat bully itu dia nggak yang terpuruk gitu, nggak yang gimana, tapi malah jadi motivasi untuk aku sebenarnya bisa lebih hebat dari kamu. Iya, aku yang punya skill ya. Pokoknya gitu harus. Berarti sekarang harus bisa membuktikan lah ya kan. Dia dibilang dulu nggak bisa, enggak. Tapi sekarang udah mau lulus nih ya. Jadi untuk agresif bully itu bukan berbentuk tekanan, tapi sebagai wawancara. Iya, wawancara. Aku kok semakin bully semakin naik sih. Doing the things that I never would know. Some of my niggas is cold. We don't break the code. We just Jadi titik balik berarti kalau bisa dibilang apakah sekarang hal-hal yang udah kakak ingin waktu di titik balik itu hanya apa yang membuktikan bahwa diri kakak bisa. Jadi sekarang itu terbukti atau masih kurang atau masih mau lagi belajar lagi. Saya orang yang suka belajar, jadi mau belajar terus, makin naik gitu. Jadi jangan puas dengan apa yang ilmu yang kita punya gitu. Memang harus syukuri, tapi tetap belajar. Jadi yang kakak capai itu yang mau kakak capai sekarang udah tercapai atau masih lupa lagi lupa? Banyak sih sebenarnya. Kalian ingin mencapai. Berarti itu salah satu, berarti keuntungan dari belajar pencapaian ini juga iya kak, Iya, bisa tercapai, bisa berdiri, kan skill. Melatih kemampuan kita di depan ini, semuanya harus kita pelajari sih. Bahkan misalnya kayak gini, kita lagi di sini nih, kita lihat misalnya kelompok misalnya ada buah jatuh, itu ke bawah, sebenarnya itu apa? Gravitasi. Itu bisa belajar loh semuanya. Kalau misalnya kita lihat perilaku orang, misalnya menyakitkan sama kita, kayak bisa bully gitu. Aku bisa belajar, biasanya aku kayak bully orang. Kalau misalnya bully, karena kita udah merasakan. iya, itu pelajaran juga sebenarnya. Pelajaran itu nggak tentang akademik aja. Iya, Iya benar. Berarti itu pelajaran itu lah yang termasuk pendidikan informal lagi Iya. yang kita dapatkan dari luar kayak kita bisa berinteraksi sama orang. Belajar juga. bahkan ketika kita cari kantin nih, kita beli misalnya susu, kita tahu rasanya manis. Jadi kita belajar dong, susu itu rasanya manis. Saya ada kayak kita beli susu snack, oh ini rasanya asin, itu kita belajar. Oh iya, itu menambah pengetahuan juga kayak kalau misalnya atau nggak ini rasa apa gitu. Iya, kita tahu itu Iya, jelas. semuanya apapun yang kita lihat, apapun yang kita perhatikan itu semuanya ilmu. Kayak dulu kita lain kan belum tahu berjalan. Sekarang kita jangan kan jalan malu
Ngomel kan bisa. Iya, sebelum kita berlari itu kan kita harus belajar dulu. Iya, Belajar dulu. Pertama awalnya merangkak, mulai jalan dengan megang tumpuan di sekitar, baru bisa jalan pelan-pelan, akhirnya berlari sampai sekarang. Salah satu proses belajar sepanjang hayat yang dapat terlihat secara nyata. Dan itu kayaknya semua orang yang mendapatkan kayak janganlah dulu kita sebagai mahasiswa yang belajar formal, belajar dosen, ditambah ini. Tapi pelajaran informal itu ternyata tak kalah penting. Ini salah satu bukti nyata pelajaran informal yang bisa kita lihat dan dirasakan semua orang. Belajar itu, belajar berjalan, baru kayak kita juga dulu ATSD atau membaca. Pertama awalnya BA, BU, kan kayak gitu. Cuma sekarang harus menunjuk ini. Sekarang belajar gini aja bisa. Itu kan salah satu progres belajar sepanjang hayat yang kita rasakan. Ini kan, kita tahu apa itu belajar dan kita bisa belajar kayak seberapa penting belajar sepanjang hayat itu, apa dampak yang kita rasakan ya dari belajar sepanjang hayat, bukan hanya formal tapi juga informal, ya kan? Oke Kak, kayaknya sekian dulu deh untuk hari ini pembahasan kita tentang pendidikan sepanjang hayat. Kita lanjut dari waktu ya, Bunda. Oke, kita closing dulu, kita balik ke Gembu yang tadi. Ya. Oke. Jadi guys, sekian pembahasan kami ditemani oleh dua kakak-kakak cantik nih tentang pendidikan dan belajar sepanjang hayat. Jadi kita udah tahu nih guys, gimana pentingnya belajar sepanjang hayat dan apa dampaknya. Dan ini bisa jadi salah satu motivasi kalian untuk kalian juga yang belum ada keinginan untuk belajar, yang masih males lah nonton drakor dulu gitu ya kan. Jadi sekian dari kami dan kembali lagi pada channel selanjutnya. Tunggu kami ya di Gembu.